Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Najur Rahman, NIM 60 dari Ekonomi Perbankan kelas A. Di sini saya akan membawakan materi tentang keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Adapun poin pokok pembahasan yaitu ada 4. Yang pertama itu memproduksi informasi dan alokasi modal. Yang kedua, pembagian risiko. Yang ketiga itu ada krisis finansial, pertumbuhan dan gelembung. Yang terakhir yaitu keuangan dan ketimpangan. Baik, kita masuk ke poin yang pertama itu menghasilkan informasi dan mengalokasikan modal. Teori yang mengasumsikan bahwa aliran modal ke proyek yang lebih menguntungkan biasanya mengabaikan fakta bahwa investor tidak selalu memiliki kapasitas untuk mengumpulkan informasi yang cukup membuat investasi paling menguntungkan. Perantara keuangan meningkatkan penilaian ex-ante dari peluang investasi dengan konsekuensi positif untuk alokasi sumber daya dengan mengurangi biaya untuk memperoleh perolehan informasi. Greenwood dan Jovanovic 1990 mengembangkan teori di mana perantara keuangan menghasilkan informasi yang lebih baik, meningkatkan alokasi sumber daya, dan membina pertumbuhan. Pertumbuhan berarti bahwa lebih banyak orang mampu bergabung dengan perantara keuangan yang meningkatkan kemampuan perantara untuk menghasilkan informasi yang lebih baik. Adapun dari N. Levin 1993 menunjukkan bahwa perantara keuangan dapat mendorong laju inovasi teknologi dengan mengidentifikasi para pengusaha tersebut dengan peluang terbaik untuk berhasil memulai barang baru dan proses produksi. Pasar berpotensi berkinerja lebih baik daripada perantara di mana ada keragaman pendapat tentang inovasi dan asli pertentangan tentang optimal keputusan. Yang terakhir itu ada Allen dan Gale 1999 berpendapat bahwa dengan teknologi baru, keragaman pendapatan investor mencerminkan perbedaan dalam keyakinan sebelumnya daripada perbedaan dalam informasi. Poin yang kedua yaitu pembagian risiko. Sejumlah besar penelitian mencoba memahami bagaimana perkembangan keuangan meningkatkan ekonomi pertumbuhan melalui pembagian risiko saluran. Salah satu batasan literatur ini adalah bahwa ia mengakibatkan efek dari risiko tidak dapat diverifikasi. Yang pertama itu risiko domestik berbagi. Risiko berbagi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan kapan agen-agen tidak suka risiko dan kurang berisiko proyek hasil pembelian rendah. Dalam perdagangan ini, sistem keuangan memungkinkan agen untuk membuat beragam portofolio dengan hasil yang diharapkan lebih tinggi sambil menjaga risiko tetap rendah. Kontribusi yang lebih baru menekankan bahwa efek positif dari pembagian risiko pada pertumbuhan tergantung di tingkat perkembangan ekonomi suatu ekonomi. Bosiden Contran 1996 menunjukkan itu keuangan sektor ini perlu mencapai masa krisis sebelum kemajuan dalam kecanggihan finansial memperbaiki pertumbuhan. Yang pertama yaitu Acemoglu dan Silibotti 1997 menemukan bahwa pada tahap awal pengembangan kehadiran dari tak terpisahkan proyek membatasi tingkat diversifikasi ekonomi yang dapat dicapai dan itu keinginan untuk menghindari investasi yang sangat berisiko memperlambat akumulasi modal. Yang kedua yaitu Gaetan dan Resier 2005 menunjukkan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, pembagian risiko hanya dapat dicapai di biaya dari mengurangi investasi dan pertumbuhan dalam model mereka. Setelah ekonomi menyeberang tertentu, kekayaan ambang batas, peran likuiditas bank menjadi jelas meningkatkan pertumbuhan. Adapun menurut Ben Sivinga dan Smith 1991 menunjukkan bahwa dengan menghasilkan resiko likuiditas, bank dapat meningkatkan investasi dalam pembelian tinggi, aset tidak likuid dan mempercepat pertumbuhan. Yang keempat itu Cepil dan
Pagano 1994 menggunakan sebuah model tumpang tindih generasi untuk menunjukkan bahwa kendali likuiditas pada rumah tangga meningkatkan itu tabungan tingkat dan pertumbuhan dengan membatasi kemampuan rumah tangga untuk memperlancar konsumsi. Yang terakhir dari Giro 1996 membangun model di mana sistem keuangan dapat mendorong pertumbuhan melalui terakumulasi manusia modal dengan meredakan kendala likuiditas. Yang kedua yaitu internasional pembagian resiko. Di tingkat internasional, pembagian risiko memungkinkan ekonomi untuk tumbuh lebih banyak dengan mengkhususkan spesialisasi untuk keunggulan komparatif mereka sambil menjauhkan risiko spesialisasi ini melalui itu keuangan sistem. Pembantu dan Razim 1978 menunjukkan bahwa konsumen cenderung menolak risiko di sebuah lingkungan yang tidak pasti menghasilkan spesialisasi yang tidak sempurna yang mengurangi keuntungan perdagangan. Selanjutnya yaitu Calvo dan Mendoza 2000 dan Mendoza 2001 meneliti penyebab dan konsekuensi dari pembalikan tiba-tiba aliran modal untuk muncul pasar yang biasanya disertai dengan penurunan besar dalam output dan runtuh di nyata harga aset. Yang terakhir yaitu ada Bronner dan Ventura 2011 berpendapat bahwa keputusan untuk menegakkan kontrak internasional yang tergantung pada kemampuan kedaulatan akan tergantung pada apakah pemain lokal ditunggukan itu. Dalam equilibrium, konflik ini dapat mengarah pada penutupan endogen beberapa pasar aset, termasuk lokal, yang mengurangi pertumbuhan dan pembagian risiko di tingkat nasional dan internasional. Poin yang ketiga yaitu krisis finansial pertumbuhan dan gelembung. Gelembung ekonomi atau ekonomi bubble ditafsirkan sebagai fenomena lonjakan harga-harga aset ke level yang jauh di atas nilai fundamentalnya. Yang menarik dalam hal ini, ekspektasi seringkali membuat orang-orang bersikap irasional. Ketika harga suatu aset menjadi semakin tinggi dan tentu dengan stok terbatas, orang-orang justru akan semakin tergugah untuk membelinya. Mereka asumsikan semua orang memiliki informasi yang sama, berharap bisa mendapatkan keuntungan dengan membeli aset dan menjualnya kembali ketika harganya lebih tinggi. Ekspektasi seperti ini disebut spekulasi. Berikut perbandingan kurva permintaan dan penawaran dalam kasus normal dan kasus gelembung. Yang menjadi perhatian adalah sampai sejauh manakah keadaan seperti itu dapat berlanjut. Inilah yang tak seorang pun bisa memprediksinya. Gelembung sulit dijabarkan menggunakan teori penawaran permintaan atau supply demand, sehingga memvisualisasikannya dengan kurva pun menjadi tak ada artinya, dikarenakan tidak terdapat titik keseimbangan atau equilibrium yang bisa dicapai. Naiknya harga meningkatkan permintaan, yang mana meningkatkan harga, yang kembali meningkatkan permintaan, begitu seterusnya. Poin terakhir yaitu yang keempat adalah keuangan dan ketimpangan. Apa itu inklusi keuangan? Inklusi keuangan merupakan salah satu senjata yang dipercaya dapat menurunkan tingkat kemiskinan serta mengurangi kesejahteraan ekonomi di masyarakat. Bank Indonesia menjelaskan bahwa tidak ada definisi yang baku dari ekonomi inklusif sendiri. Ekonomi inklusif dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana semua orang dari seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati layanan dan akses keuangan secara efektif dan efisien. Ada pula yang mengaitkan istilah ekonomi inklusif dengan banyaknya nasabah dalam suatu bank. Hal ini juga tidak salah, mengingat bank merupakan salah satu media pelayanan dan akses keuangan yang dapat memberikan layanan keuangan secara praktis.
Untuk memajukan perekonomian Indonesia sehingga menjadi negara dengan ekonomi inklusif, pemerintah memiliki strategi yang bernama Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Bank Indonesia menjelaskan 6 pilar dari strategi ini. Yang pertama ada edukasi keuangan. Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dalam mengelola keuangan. Edukasi keuangan ini ditujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di daerah pedesaan. Edukasi keuangan ini diharapkan bisa memberikan pengertian dan pemahaman akan produk dan jasa keuangan di kalangan masyarakat. Bank Indonesia menjelaskan bahwa ruang lingkup edukasi ini meliputi A. Pengetahuan dan kesadaran mengenai jenis-jenis produk dan jasa keuangan. Yang B, poin B, pengetahuan dan kesadaran mengenai risiko dari produk dan jasa keuangan. Poin C yaitu pengetahuan dan kesadaran mengenai perlindungan nasabah. Yang terakhir yaitu pengetahuan dan kesadaran mengenai keterampilan mengelola keuangan. Yang kedua yaitu fasilitas keuangan publik. Pilar ini memfokuskan pada kemampuan pemerintah dalam menyediakan pembiayaan keuangan publik. Pembiayaan publik yang dilakukan pemerintah dapat berupa pembiayaan yang diberikan secara cuma-cuma dan bantuan bersyarat. Contoh dari bantuan cuma-cuma adalah bantuan langsung tunai, dan contoh bantuan bersyarat adalah bantuan untuk UMKM. Pilar ini dimaksud untuk mendorong perekonomian masyarakat, khususnya lapisan masyarakat bawah. Cakupan dari strategi ini adalah subsidi dan bantuan sosial bagi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir pemberdayaan UMKM. Yang ketiga yaitu pemetaan informasi keuangan. Tujuan dari pemetaan informasi keuangan adalah untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat. Pilar ini sangat bermanfaat khususnya untuk kalangan yang tidak mengetahui mengenai layanan keuangan, sehingga kalangan tersebut menjadi tahu dan layak untuk mendapatkan layanan keuangan. Pilar ini mencakup persoalan meningkatkan kapasitas dengan cara mengelar pelatihan dan bantuan teknis, membuat sistem jaminan alternatif yang lebih sederhana namun tetap mempertahankan resiko yang dapat ditimbulkan, menyediakan layanan kredit yang lebih sederhana, dan yang terakhir mengidentifikasi nasabah potensial. Yang keempat yaitu membuat kebijakan atau peraturan yang mendukung. Kebijakan dan atau peraturan merupakan salah satu pilar yang dapat mendukung kelancaran ekonomi inklusif. Dengan adanya kebijakan dan atau peraturan, diharapkan akses dan layanan jasa keuangan di Indonesia semakin meningkat. Kebijakan dan peraturan tersebut dapat dibuat oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia. Untuk mendukung pilar ini, ada 6 inisiatif di antaranya yaitu yang pertama kebijakan mendorong sosial produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menyusun skema produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mendorong perubahan ketentuan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian secara proporsional. Yang keempat, menyusun peraturan mekanisme penyaluran dana bantuan melalui perbankan. Yang kelima, memperkuat landasan hukum untuk meningkatkan perlindungan konsumen jasa keuangan. Dan terakhir yaitu menyusun kajian yang berkaitan dengan keuangan inklusif untuk menentukan arah kebijakan secara berkelanjutan. Yang kelima yaitu fasilitas intermediasi dan saluran distribusi. Pilar 1 ini merupakan pilar yang sangat ditargetkan untuk lembaga keuangan di Indonesia. Melalui pilar ini, pemerintah ingin menunjukkan kepada lembaga keuangan bahwa ada segmen yang potensial di masyarakat untuk menjadi konsumen dari lembaga keuangan tersebut. Tidak hanya itu, dengan pilar ini, pemerintah juga ingin meningkatkan distribusi produk serta jasa keuangan. Aspek-aspek dari pilar ini adalah yang pertama yaitu fasilitas forum intermediasi dengan mempertemukan lembaga keuangan dengan sekelompok masyarakat produktif untuk mengatasi masalah inflasi yang asimetri. Yang kedua, peningkatan kerjasama antara lembaga keuangan untuk meningkatkan skala usaha. Yang terakhir, eksplorasi
berbagai kemungkinan produk, layanan, jasa, dan saluran distribusi inovatif dengan tetap memberikan perhatian pada prinsip-prinsip kehati-hatian. Yang keenam yaitu perlindungan konsumen. Semua strategi yang diterapkan untuk membawa Indonesia menjadi negara ekonomi inklusif tentunya tidak akan berhasil tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat sendiri. Untuk itu, terdapat strategi perlindungan konsumen untuk masyarakat. Perlindungan konsumen bertujuan agar masyarakat memiliki jaminan berupa rasa aman dalam berinteraksi dan memanfaatkan produk dan layanan dari lembaga keuangan. Strategi ini memiliki beberapa pilar, yaitu yang pertama transparansi produk, yang kedua penanganan keluhan nasabah, mediasi, dan edukasi konsumen. Sejatinya, ekonomi inklusif merupakan satu hal baik yang dapat mengurangi kesenjangan perekonomian di Indonesia. Salah satu elemen untuk mengantarkan Indonesia menjadi negara ekonomi inklusif adalah bank. Sebagai masyarakat Indonesia yang baik, kita dapat membantu melancarkan program pemerintah ini dengan cara menabung di bank. Kesimpulan atau efek keuangan pada pertumbuhan. Di sisi positifnya, keuangan adalah tangan nyata alokasi sumber daya dalam perekonomian. Lembaga keuangan dan pasar menentukan perusahaan mana di mana industri menerima dana untuk diinvestasikan. Di sisi negatif, risiko keuangan seringkali sangat merusak pertumbuhan. Sekian video materi dari Aldi. Apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kurang lengkap, Aldi mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.